Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita membahas tentang project yang akan anak-anak buat ya, untuk teman-teman buat semuanya. Jadi seperti apa untuk tema project yang akan dikerjakan oleh anak-anak Bapak di kelas 12, di kelas 11 IPS. Nah, di sini untuk anak-anak Bapak semua, untuk tema proyeknya adalah merancang sebuah siklus akuntansi untuk usaha jasa yang pastinya, karena kita membahas usaha jasa. Nah, di mana untuk siklusnya itu, untuk financial report with Excel ya, membuat sebuah laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel sebagai editornya. Nah, di mana di sheet yang pertama nanti anak-anak buat di situ adalah transaksi atau data fiktif dalam sebuah perusahaan. Nah, ingat untuk data perusahaan ini boleh bebas tergantung untuk anak-anak Bapak semua kira-kira mau buat apa nih kira-kira. Untuk transaksinya setiap nilai-nilai saldonya itu boleh dibuat berbeda dari sini. Yang pastinya datanya itu berbeda ya, fiktif. Nah, lalu yang berikutnya di sheet pertama itu juga nanti kamu masukkan ada saldo awal. Artinya berarti perusahaan ini bukan baru berdiri di tahun ini, tapi di tahun-tahun sebelumnya juga sudah berdiri, sehingga ada setiap akhir periode akan dihitung neraca saldo setelah jurnal penutup, sehingga akan menghasilkan saldo awal di periode berikutnya. Ini 1 Desember 2002, berarti ini menjadi saldo awal di Januari 2003, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu dia di sheet yang pertama. Sorry, tambahan satu lagi. Di sini juga nanti anak-anak Bapak semua boleh memasukkan data-data dari transaksi penyesuaian atau jurnal atau penjurnalan penyesuaian untuk tahun yang sedang berjalan ini. Nah, ingat baik-baik bahwa transaksi yang terjadi, nama perusahaan, lalu saldo awal dari periode hari ini atau periode sekarang ini, dan juga penyesuaian itu nanti bebas. Datanya fiktif, itu terserah anak-anak Bapak semua. Jadi nggak perlu kalian harus survei ke sebuah perusahaan untuk mencari data laporan keuangan dan lain sebagainya. Nah, itu dia bagian pertama ya. Biasanya kalau laporan seperti ini juga sifatnya itu pasti private. Nggak mungkin kamu atau berat sekali kamu bisa dapat yang ori. Kira-kira seperti itu. Jadi buat data fiktif. Yang kedua, dari data tersebut silakan anak-anak Bapak semua rancang dan kelola menjadi sebuah bagian yang namanya adalah jurnal umum. Nah, ini dia ada buat dikelola sedemikian rupa untuk jurnal umum seperti ini. Nah, di mana transaksinya, ini nanti anak-anak Bapak boleh melihat video pembelajaran dari sebelumnya mengenai jurnal umum. Bagaimana sih cara merancang sebuah jurnal umum yang baik dan benar. Tabel akun ini boleh kalian sisipkan di dalam sheet baru ya. Namanya nanti sheet shift akun, atau boleh buat di samping seperti ini. Itu bebas. Nah, jadi nanti setelah anak-anak Bapak semua membuat sebuah bagian atau sebuah data dari siklus akuntansi, namanya adalah jurnal umum, maka yang berikutnya anak-anak Bapak semua silakan rancanglah buku besar. Nah, ini yang harus kamu baik-baik perhatikan, bahwa untuk buku besar kalian bisa lihat video pembelajaran Bapak yang membahas tentang buku besar dalam perusahaan jasa. Nah, di dalam buku besar, di video pembelajaran kita, itu kita kan merancang buku besar yang bentuknya adalah seperti ini. Oke, nah, jadi jika anak-anak Bapak semua mau merubah bentuk buku besar dalam bentuk huruf T seperti ini, buku besar T seperti ini, itu boleh-boleh saja. Itu nggak jadi permasalahan. Bisa kira-kira ya, ini jadi nggak jadi permasalahan. Mau nanti misalkan kalian buat berbeda, itu juga nggak masalah. Nah, itu yang harus diingat baik-baik ya. Jadi bisa pilih yang bentuk seperti ini atau yang Bapak pelajari, yang pernah kita pelajari.
Nah, setelah kalian buat nanti dalam bentuk buku besar, yang berikutnya kalian rancanglah neraca saldo. Sheet berikutnya kalian masuk ke dalam neraca saldo. Nah, yang perlu diingat baik-baik adalah di dalam neraca saldo ini datanya atau saldonya ini bersumber dari mana dan bagaimana cara pembuatannya. Silakan dicek di video pembelajaran Bapak dalam playlist yang bagian Financial Report with Excel. Cari di situ yang membahas tentang neraca saldo. Setelah selesai nanti dalam neraca saldo, kalian boleh lanjut untuk merancang jurnal penyesuaian. Nah, bagaimana pengisian atau cara mengisi jurnal penyesuaian? Pahami kembali video pembelajaran ayat jurnal penyesuaian yang sudah Bapak share di beberapa bulan sebelumnya. Oke. Nah, setelah itu kalian masuk ke yang namanya neraca lajur atau biasa disebut dengan kertas kerja. Nah, neraca lajur sama seperti yang tadi juga sudah Bapak katakan, kalian silakan cek kembali bagaimana konsep pembuatan dari kertas kerja ini sendiri, bagaimana cara bekerjanya, dan lain sebagainya. Silakan kalian lihat di video pembelajaran sebelumnya ya, yang judulnya adalah kertas kerja atau neraca lajur. Nah, bagian yang berikutnya yang kalian bahas itu adalah setelah neraca lajur, kalian bisa buat laporan keuangan. Laporan keuangan yang seperti apa yang kita buat? Nah, seperti ini dia bentuk dari laporan keuangannya. Ini juga sudah kita pelajari di video pembelajaran sebelumnya. Jadi di mana di sini di dalam laporan keuangan nanti ada yang namanya transaksi dari untung atau ruginya sebuah data perusahaan. Biasa disebut dengan laporan laba rugi. Setelah kalian rancang ini, ingat dia mendapat laba berarti artinya dia oke. Kita lanjut lagi. Kalau sudah, bagian yang berikutnya adalah laporan perubahan modal ya. Jadi tadi kalau seandainya laba berarti dia menambah modal. Nah, di sini nanti berarti modalnya akan bertambah sesuai dengan berapa keuntungannya. Sehingga nanti akan didapatkan sebuah modal akhirnya berapa. Setelah itu, kalian rancang juga yang namanya laporan neraca. Nah, untuk ketiga bagian ini, bagaimana cara membuatnya? Lagi-lagi, Bapak sampaikan, silakan melihat video pembelajaran sebelumnya. Setelah itu, silakan nanti kalian rancang jurnal pembalik. Memang ini belum dipelajari, nggak masalah. Lalu setelah jurnal pembalik ada yang namanya jurnal penutup. Oke, closing entry. Yang terakhir, Bapak rasa sampai sini aja boleh. Atau kalau mau dibuat sampai neraca saldo setelah jurnal penutupan. Nah, memang di sini ada beberapa bagian yang belum kita bahas. Di antaranya ada laporan keuangan mungkin belum dibahas. Jurnal pembalik kemungkinan besar belum dibahas. Jurnal penutup udah pasti belum dibahas. Nggak masalah, tapi nanti pelan-pelan kita akan bahas sehingga nanti kalian bisa tinggal melengkapi. Nah, jadi itu kira-kira yang mau Bapak sampaikan kepada anak Bapak semua. Silakanlah kalian rancang untuk pembelajarannya. Oke. Nah, jadi silakan dirancang dengan baik dan ikuti step by step seperti yang sudah Bapak sampaikan kepada anak Bapak semua. Jadi demikianlah untuk video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini kalian pahami baik-baik bagi siapapun kalau ingin mencoba dan lain sebagainya. Silakan dipahami dengan sungguh-sungguh. Terima kasih.